Salam saudara, kita kembali ke acara kita yang kita tunggu menjawab Trinitas seri ke-6 ya. Nah, kita mulai. Silakan Pak Pendeta Dr. Yehuda membacakan pertanyaan. Ya, baik Pak. Pertanyaan yang pertama, dalam seminar Logos, Bapak menjelaskan bahwa Tuhan Yesus bukan jelmaan dari firman. Pertanyaannya, apakah manusia Yesus adalah ciptaan Allah sama seperti Adam dan semua manusia diciptakan oleh Allah? Bukan jelmaan mistik, Ya. tapi jelmaan proses. Jadi Logos masuk dalam daging itu menjelma jadi manusia, spiritnya, gairahnya, ya. Bukan Logos menjelma jadi manusia secara mistik, tapi Logos masuk dalam daging. Firman menjadi daging, ya, gitu. Apakah manusia Yesus adalah ciptaan Allah seperti Adam dan semua manusia yang diciptakan Allah? Tidak sama. Yang sama itu Adam dan Yesus. Itu saja. Oke. Berikutnya Pak, dari seorang wanita berusia 46 tahun, sudah menikah, berprofesi sebagai guru. Ya. Allah Elohim Yahweh telah memberi hukum Taurat yang berisi perintah, hukum, dan ketetapan sebagai blueprint-nya bagi panduan hidup manusia untuk mencapai moralitas kekudusannya. Tapi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, ya. Ya. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak perlu hukum Taurat. Ya. Sebab blueprint kita Allah sendiri, perasaan Tuhan, pikiran Tuhan. Terus. Ya. Tetapi orang Kristen tetap mempertahankan bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi. Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai Yahudi asli taat hukum Taurat dan mengajarkan hukum Taurat pada zamannya dulu. Ya, tentu saja karena ia di tengah-tengah orang Yahudi, ya. Oke, terus. Ya. Dan orang-orang Yahudi Kristen yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Mesias juga masih melakukan hukum Taurat hingga hari ini. Mestinya tidak. Yang kita lakukan itu inti hukum Taurat. Ya. Harus bisa membedakan antara hukum Taurat dan inti hukum Taurat. Inti hukum Taurat itu mengasihi sama seperti diri sendiri dan mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kalbu, dan kekuatan. Terus. Ya. Tapi sebaliknya doktrin yang dipercaya oleh orang Kristen bahwa hukum Taurat telah digenapi dan diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dan tidak berlaku lagi sekarang serta tidak perlu dilakukan lagi. Jadi hukum Taurat diganti dengan hukum kasih. Tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Yesus sudah melakukan. Sekarang kita ikut Yesus, bukan melakukan hukum Taurat, tapi hidup seperti Dia hidup. Ya. Jangan terus enak aja gitu. Terus. Bagaimana dengan ayat firman Tuhan dari Matius 5 ayat 18? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Iya, makanya Yesus itulah kegenapan hukum Taurat. Inti hukum Taurat itu mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. Itu abadi. Oke, teruskan. Ini masih ayat yang sama dari versi firman Allah yang hidup. Dengan sesungguhnya aku berkata, setiap hukum dalam kitab suci akan tetap berlaku sampai tujuannya tercapai. Masalahnya langit dan bumi kita sekarang belum lenyap lagi. Jadi artinya hukum Taurat itu tetap berlaku atau sebaliknya? Tetap berlaku intinya. Ya. Jadi kalau kita lihat hukum Taurat, Taurat itu terdiri dari Dekalog, Hukim, undang-undang ibadah, dan Misipatim, undang-undang sipil. Ya, kita tidak mengikuti Taurat Israel. Kita mengikuti itu 10 perintah Allah yang disempurnakan Tuhan Yesus di Matius pasal 5, 6, dan 7. Hukum mengatakan sampai bencilah musuhmu, ya. Tapi Tuhan katakan kasih musuhmu. Jadi hukum yang dipahami oleh orang Israel itu rendah dibanding dengan hukum yang Tuhan Yesus baharui, yang Tuhan berkata, aku datang bukan meniadakan Taurat, tetapi melengkapi, plerosai. Jadi hukum Taurat bukan ditiadakan, disempurnakan. Ya, disempurnakan. Itu maksudnya. Tapi hukum Taurat yang dikenal bangsa Israel ya harus ditinggalkan. Kalau bilang ditiadakan nanti salah. Kan disempurnakan oleh Yesus. Oke, teruskan. Tujuan Allah Elohim Yahweh untuk mengembalikan manusia pada rancangan semulanya pun belum tercapai. Bagaimana mungkin hukum Taurat tidak berlaku lagi?
Bukankah perkataan menggenapi itu berarti bertambah atau menambah satu oknum, yaitu Tuhan Yesus? Enggak, menggenapi itu artinya his teachings come true. Iya. Plerosai itu. Jadi gini, saya mengerti maksudnya. Salah kalau orang memandang hukum Taurat tidak berlaku. Hukum Taurat bangsa Israel, versi Israel yang nggak berlaku. Tapi yang berlaku Taurat yang disempurnakan. Itu maksudnya, udah cukup. Oke. Terus Ke pertanyaan berikut. Ya. Dari seorang pria berusia 47 tahun, seorang wira swasta. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Yohanes 10 ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Yang masih membuat saya bingung adalah tidak mungkin ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa kalau tidak ada Allah di dalamnya. Itu hanya mungkin bagi orang yang adalah gabungan Allah dan manusia yang tidak mewarisi dosa dari Adam. Maksudnya apa? Yesus ini adalah gabungan dari manusia dan Allah. Enggak, Yesus itu manusia yang tidak berdosa. Adam mestinya berbuat apa yang Yesus lakukan, tapi Adam gagal. Ya. Yesus tidak berdosa, dia sempurna. Itu Alkitab katakan begitu, kita terima saja. Terus. Ya. Yang kedua, Yesus memberikan bukti keilahiannya dengan melakukan mujizat yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Memerintahkan kekuatan alam, melipat gandakan makanan, menyembuhkan orang sakit, Amin. mengusir setan dan membangkitkan orang mati. Amin. Betul, nggak bisa dilakukan oleh manusia, hanya bisa dilakukan oleh Allah. Maka Kisah Rasul 2 ayat yang ke-22 mengatakan bahwa Allah yang mengerjakan semua di dalam Yesus. Jadi bicara soal keilahian tidak harus bicara mengenai supranaturalnya Allah, tetapi moralitas kesucian. Yesus punya moralitas kesucian. Kuasa disertakan, Allah yang mengerjakan. Jadi kalau dia bisa hidup suci karena dia taat, bukan karena dia Allah. Artinya bukan karena menggunakan kealahan, tapi dia manusia seperti yang lain. Seperti Adam maksudnya. Tapi dia tidak berbuat dosa seperti Adam. Itu, ya. Jadi jangan karena kita memandang dia Allah juga ada unsur supranatural, dia tidak bisa berbuat dosa. Bukan. Dia taat. Natural sebagai manusia yang taat. Tapi Adam tidak taat. Walaupun dia bisa tidak taat. Dia mestinya bisa taat tapi memilih tidak taat. Yesus bisa tidak taat tapi memilih taat. Jadi bukan karena supranaturalnya, ya. Ini akan menjadi masalah, ya. Nanti akan saya seminarkan. Terus. Berikutnya Pak, dari ini tidak disebutkan namanya. Saya ingin bertanya, kalau dikatakan Tuhan Yesus mengenakan logos dan orang percaya juga bisa mengenakan logos, jika dikaitkan tentang kelahiran Yesus, bukankah Yesus dikandung dari Roh Kudus? Apakah ini tidak memberikan Yesus sebuah kekhususan dalam mengenakan logos? Sedangkan kita manusia adalah manusia yang jatuh dalam dosa yang dikandung dari hasrat daging. Apakah hal ini tidak memberikan Tuhan Yesus hak istimewa? Banyak orang tuh tidak menghubungkan Yesus dengan Adam. Adam pertama itu di Taman Eden, Adam terakhir itu Yesus. Adam pertama mestinya sukses, tidak berusaha menyamai Allah atau seperti Allah. Yesus Adam terakhir tidak berpikir bahwa kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang bisa dia rampas atau dia ambil. Yesus berhasil. Jadi Adam pertama, Adam kedua ini bedanya, sama-sama mengalami proses pencobaan yang namanya original sin. Original sin itu dosa mau menyamai Allah. Adam gagal, Yesus tidak. Dengan Yesus berhasil mau merendahkan diri taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, maka dia tidak melakukan personal sin seperti dosa membunuh, berzina, mencuri, tidak. Nah, kita yang ikut Yesus yang telah ditebus oleh ditebus dari original sin, kita dilatih tidak punya personal sin.
bisa kita lakukan. Begitu maksudnya ya. Oke, teruskan. Berikutnya Pak, dari seorang pria berusia 46 tahun, tinggal di Bekasi, wira swasta. Saya sangat menghargai dan menghormati yang Pak Eras sedang ajarkan saat ini dan juga sesungguhnya setuju dan bisa menerimanya. Jika positioning doktrin sebuah gereja, dalam hal ini kesetaraan Allah dengan Yesus, berada di luar konsili Nisea, yang pertama, bagaimana seharusnya saya bersikap yang alkitabiah? Ya, yang alkitabiah yang sesuai Alkitab, bukan sesuai konsili atau sesuai siapapun. Tapi kita tidak merendahkan konsili. Keputusan konsili bisa efektif pada zamannya. Tapi di akhir zaman ini kita membutuhkan firman yang lebih presisi dan lebih kuat. Yang memiliki implikasi yang lebih kuat untuk membuat kita hidup kudus. Bagaimana seharusnya saya bersikap terhadap hasil konsili yang sudah dilestarikan berabad-abad ini? Kita menghormati saja, tapi kalau buat saya tidak semua harus diikuti. Alkitab itu otoritas tertinggi, jangan kita mengkudeta Alkitab. Makanya semua yang saya ajarkan selalu berdasarkan ayat Alkitab, bukan berdasarkan pandangan si A si B. Bahkan saya menghindari itu pandangan-pandangan manusia. Ya. Yang terakhir, bukankah hasil konsili Nisea juga adalah sesuai kehendak Allah? Bisa pada zamannya, iya saya katakan. Tapi sekarang Tuhan mau singkapkan hal yang lebih kuat untuk dunia kita hari ini. Untuk menghadapi dunia kita hari ini. Terima kasih untuk tulisan Bapak yang tulus ini. Ya. Siapa namanya? Pak Riko. Pak Riko, terima kasih Pak Riko. Terus. Berikutnya Pak, pertanyaannya, bukankah menurut Yohanes Dari seseorang ya? Dari seseorang, ya. Bukankah menurut Yohanes 1 ayat 1c, Allah dalam kurung Yahweh itu yang menjadi manusia Yesus, Yohanes 1 ayat 14. Jadi gini, logos menjadi daging itu bukan logos jadi manusia, salah. Logos masuk dalam daging, dagingnya Yesus maksudnya. Terus. Ya. Bukan Yesus yang menjadi manusia, ini pendapatnya penanya. Yesus sudah jadi memang manusia. Dilahirkan oleh Allah jadi manusia, bukan penjelmaan. Oke. Berarti pribadi Mesias manusia Yesus itu sederajat dengan pribadi Allah Yahweh. Mestinya tidak. Yahweh itu tidak punya kesetaraan, tidak ada sesama bagi Yahweh. Oke. Berarti pribadi Allah Yahweh itu langsung menjadi pribadi Mesias Yesus dalam wujud flesh, jasad manusia. Kalau Allah Yahweh jadi manusia, yang siapa yang mengatur jagat raya? Allah itu memenuhi jagat raya. Putranya yang diutus, Yesus ya. Terus. Bukan penjelmaan atau inkarnasi ala filsafat dewa-dewa Yunani, dan juga bukan penitisan, bahkan juga bukan segala kekuasaan dan kebesaran Allah Yahweh yang dikenakan, dipakaikan, ditempelkan atau dimasukkan dalam tubuh manusia Yesus. Ya, itu penjelasannya itu tadi. Ya. Yesus itu diperanakkan oleh Allah, manusia seperti Adam yang berhasil mengenakan logos atau mengenakan firman. Mantap. Dari siapa tadi itu? Pak Denny. Pak Denny. Denny siapa? Denny Yusuf. Denny Yusuf. Terima kasih Pak Denny Yusuf. Oke. Teruskan. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak, apakah nubuatan mengenai juru selamat yang akan datang itu merujuk hanya kepada pribadi Yesus? Atau mungkin ada pribadi lain? Misalnya Daud, tapi Daud gagal. Jika memang merujuk pada pribadi Yesus, berarti Allah sudah merencanakan Yesus sebagai satu-satunya penyelamat. Lalu kenapa tidak mendatangkan Yesus sesegera mungkin sebelum manusia tenggelam dalam dosa lebih lama? Jadi dalam firman Tuhan mengatakan ketika tiba waktunya. Jadi Allah memiliki waktu. Ya. Nah, sekarang pertama soal ini, nubuat. Nubuat Yesus itu kapan lahir, di mana lahirnya? Bagaimana dia masuk kota Yerusalem? Wah, bagaimana kematiannya? Semua sudah ada nubuatannya. Artinya lengkap. Supaya tidak ada orang yang ngaku-ngaku juru selamat. Paham? Lahir dari keluarga Daud. Ya, di kota Bethlehem. Terus soal pembunuhan bayi-bayi. Soal dari Mesir, aku panggil anakku. Waktu masuk kota Yerusalem. Ya tahu? Naik keledai. Semua. Jadi supaya nggak ada ngaku-ngaku jadi juru selamat atau utusan Allah. Nggak ada verifikasinya. Begitu. Yesus yang memiliki verifikasi itu. Salah satu muridnya berkhianat. Itu semua dinubuatkan. Ya.
Lalu kenapa tidak mendatangkan Yesus sesegera mungkin sebelum manusia tenggelam dalam dosa? Pada waktu yang tepat. Jadi Anda juga harus tahu bahwa Yesus mati untuk semua orang. Artinya semua manusia yang hidup dari Adam sampai manusia terakhir, semua itu ditebus oleh darah Yesus. Jadi itu keadilan Tuhan sehingga ada penghakiman itu. Jadi kapan waktunya Bapa di surga yang menentukan? Ya, ada beberapa jawaban yang saya bisa berikan, tetapi nanti saya akan berikan. Tapi yang paling penting adalah Allah yang paling tahu kapan waktunya. Oke, terus. Berikutnya Pak, dari seorang pria berusia 36 tahun, menikah, berprofesi sebagai penyuluh agama Kristen. Pertanyaannya, apakah Yesus perlu disembah sebagai juru selamat manusia? Ngerti nggak disembah itu apa? Disembah itu artinya proskuneo, diberi nilai tinggi. Jelas. Nanti Yesus menjadi raja, kita sujud bersama di hadapan dia. Tapi juga menyembah Allah, iya. Karena Allah adalah Bapa dari Tuhan Yesus. Layak disembah. Yesus menerima segala kekuasaan dari Allah. Nah, mungkin ada tema nanti judulnya bagaimana menyembah Bapa dan menyembah Anak. Nanti perbedaannya saya jelaskan di seminar ya. Wow, ini teruskan yuk. Masih dari penanya yang sama Pak. Tadi, siapa yang berkuasa di dalam kerajaan surga? Ya Yesus. Diberikan kuasa ke dia. Tapi dia tidak lebih besar dari Bapa. Allah itu meliputi jagat raya dengan segala misterinya. Dan membuat tatanan. Yesus yang diberi kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Udah. Tidak sulit. Terus. Baik, dari pertanyaan selanjutnya Pak. Shalom Pak Eras, mohon berkenan kami ada pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, dalam seminar Logos bagian yang ke-6, Bapak mengatakan bahwa Yesus berkeadaan sama dengan Adam. Tetapi mengapa di ayat di bawah ini berbeda ya? 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Iya, ini mau menunjukkan kegagalan Adam. Kegagalan Adam, manusia yang pertama gagal. Maka dikatakan dari bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Artinya rohani. Yesus berkata, aku berasal dari atas, kamu juga berasal dari atas. Itu murid-muridnya. Oke. Terus. Lalu Kolose 1 ayat 16 dan 17, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Pertanyaannya, apakah sebelum Yesus menjadi manusia, Dia sudah ada sejak dahulu atau lebih dulu dari segala sesuatu? Dan apakah Yesus ini menciptakan segala sesuatu? Ini pasti penanya Daniel Hadi ya. Memandang kata ciptaan ketisis ini penciptaan awal. Ini nggak ada kaitannya dengan penciptaan awal. Singgasana, kerajaan, pemerintahan, penguasa di dalam surga itu bukan pada awal penciptaan. Itu terjadi setelah Yesus menyelesaikan korbannya di kayu salib. Jadi bukan terkait dengan penciptaan awal. Harus bisa membedakan antara penciptaan awal dan ciptaan periode baru ketika Yesus berhasil menyelamatkan dunia. Dan juga membuat konstelasi surga berubah karena iblis tidak bisa mendapat tempat lagi di surga. Jadi Allah Bapa menciptakan langit dan bumi, Yesus menciptakan periode baru. Itu sebenarnya ada di dalam seminar saya. Lengkap. Kolose 1 ayat 15, 16, 17 itu per ayat sudah saya jelaskan. Maka dengarkanlah Logos. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya pertanyaan dari seorang pria berusia 34 tahun, sudah menikah, seorang wira swasta. Halo, Shalom Om Eras dan tim. Aku mau tanya soal Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saya potong ya. Menyamakan diri
mengaku anak Allah itu nggak menyamakan diri dengan Allah. Itu seperti orang-orang hari ini. Salah mengerti. Yesus anak Allah itu tidak menyamakan dengan Allah. Jangan disamakan. Yesus dituduh menyamakan. Sekarang orang Kristen malah menyamakan. Terbalik. Namanya anak nggak lebih besar dari Bapa. Dari ujung kapan manapun ya jelaslah tidak sama. Yesus mengatakan anak Allah dituduh menyamakan diri dengan Allah. Endahlah, Bapa lebih besar. Tapi hari ini Yesus mengatakan anak Allah disamakan dengan Bapa, disetarakan. Terbalik ya. Terus di ayat Di ini. ayat ini orang-orang Yahudi yang mungkin adalah ahli Taurat mengatakan bahwa ketika Yesus menyebut Allah atau Theos dengan sebutan Bapakku pada ayat sebelumnya, mereka menganggap bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Theos. Di sini apakah yang dimaksud Theos ini adalah Yahweh Elohim? Ya, Theos itu Elohim Yahweh. Allah itu maksudnya. Jadi yang ketika Allah disebut dan itu merujuk pada Elohim Yahweh itu Bapaknya Tuhan Yesus. Terus. Dan apa dasar dari orang-orang Yahudi itu berkata kalau ketika Yesus menyebut Allah dengan panggilan Pater atau Bapa, disebut Yesus menyamakan diri dengan Iya, dasar emang salah ininya, nggak ngerti ya, salah. Ya. Terus. Apakah berdasarkan hukum tradisi pada saat itu yang menganggap kalau hal semacam itu tabu diucapkan sehingga dianggap sebuah penistaan terhadap Elohim Yahweh? Sebenarnya di Perjanjian Lama anak-anak Elohim loh. Kami ini anak-anak Elohim. Tapi itu kan interpretasi pada zaman rabinistis. Ya. Punya interpretasi yang salah. Oke. Ya. Atau adakah dasar teologi lain yang dipakai oleh orang-orang Yahudi ini? Itu pemahaman zaman rabinis. Oke, zaman Yesus. Oke. Karena dari pemahaman saya, kita pun akhirnya diperkenan memanggil Yahweh Elohim dengan sebutan Bapa. Iya, di Perjanjian Lama pun saya kebetulan baru membaca itu. Ada beberapa ayat yang mengatakan bukankah kami anak-anak Yahweh gitu. Oke. Apakah ini ada kaitannya dengan penjelasan Om Eras yang mengatakan kalau kita juga memiliki kemuliaan atau kodrat ilahi seperti Yesus sehingga kita bisa juga disetarakan dengan Yesus dalam hal kodrat? Iya, jadi keilahian itu jangan dikaitkan dengan supranaturalnya. Itu Bapak yang punya. Kalau mau diberikan ya silahkan, terima kasih. Tetapi mestinya keilahian itu dikaitkan dengan moralitas kesucian, kodrat ilahi, divine nature itu. Terus. Ini dalam hal kodrat disetarakan dengan Yesus bila kita mengenakan tubuh Yesus atau menjaga kesucian hidup kita sampai akhirnya diperkenankan untuk duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tata yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Amin. Jujur Om, ayat ini banyak juga dipakai orang-orang yang menentang ajaran Om Eras. Saya sendiri berusaha untuk membedah ayat ini semampu saya. Maklum Om, lulusan teknik bukan teologi. Hehehe. Tapi ikut pengajaran Om Eras memang benar membuat saya lebih cerdas dan melek Alkitab. Ini juga yang membuat saya belajar otodidak bahasa Yunani dari pemaparan di seminar Logos ini. Semangat terus Om Eras dan tim, orang sesat tidak mungkin membuat pengikutnya makin dekat pada Tuhan Yesus dan Bapa. Wah, keren ini, keren ya. Ya. Judulnya sesat pasti dibawa menjauh. Tapi saya saksi hidup karena ikut ajaran SK justru membuat saya berani lepas semua dan ikut Tuhan Yesus sepenuh hati dan nyawa. Amin. Ini lanjutannya Om Eras, kalau bukunya sudah jadi dan ada pre-ordernya, saya mau ikut ya Om. Ya. Soalnya saya buat catatan dari semua seminar Logos, tapi saya nggak puas Om karena masih sedikit banget dari paparan sebenarnya di buku Om Eras nanti. Ya. Ini tolong dicatat namanya. Nah. Ini termasuk pendekar ini ya. Buku kita kasih, nanti kalau buku-buku kita dalam bentuk buku-buku kecil kita juga kirim ke dia. Oke, teruskan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Shalom Pak, sebelumnya terima kasih buat penjelasan tentang Logos yang Bapak sampaikan. Dalam pembahasan tentang Logos yang Bapak sampaikan, saya mau bertanya, menurut Bapak apakah Tuhan Yesus Kristus sudah ada sebelum dunia dijadikan? Atau dia ada ketika masuk dalam perjanjian baru? Saya bertanya seperti ini karena di dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan bahwa aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Aku Alfa dan Omega itu Bapa. Kalau Yesus aku awal dan akhir, protos. Begitu. Nah, tanggal 28 Oktober jam 10 sampai setengah 1 atau jam 1, saya jelaskan mengenai ini. You ikuti baru you tahu. Saya membuktikan Alfa Omega itu Allah Bapa, bukan Yesus.
Yesus itu yang awal dan akhir, artinya awal kebangkitan. Oke. Terus Berikutnya Pak, dari seorang laki-laki berusia 33 tahun. Ini apa? transkriptor. Apa ya? Oh, Rehoboto ya. Shalom Om Eras, Yesus disebut Kurios. Artinya tuan, majikan, majikan. penguasa ya. Jabatan ini pernah dipakai Alexander Agung. Betul, Alexander Great. Terus Alexander Great. Pertanyaan saya, apakah gelar yang pernah disematkan oleh Alexander Agung sama seperti gelar Tuhan Yesus? Di mana di atas gelar Kurios, Alexander merupakan anak sama seperti Yesus adalah anak Allah. ya itu hanya pinjam gelar saja, karena Alexander the Great itu penguasa. Dan orang-orang Kristen zaman itu yakin Yesus akan datang pada zaman itu, betul nggak? Akan jadi penguasa, maka gelar Kurios disandangkan pada diri Yesus. Oke. Iya, ya, ini sama Pak. Saya lompat satu pertanyaan. Tapi dibaca aja. Shalom Pak, saya mau bertanya, jika saat Yesus di dunia 100% manusia, bagaimana bisa membuat mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengusir roh-roh jahat? Bagaimana penjelasan mengenai hal ini Pak? Terima kasih sebelumnya. Ibu rumah tangga usia 41 tahun itu jawabannya di Kisah Rasul 2 ayat 22. Sudah sering kita baca. Bahwa Allah yang mengerjakan semua, bukan Yesus. Allah yang memberikan karunia, yang memberikan kuasa mengerjakan, bukan dari diri Yesus sendiri. Terus Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita berusia 39 tahun. Shalom Pak, setelah mendengar penjelasan Bapak, pemahaman saya tentang Yesus makin jelas dan dicerahkan melalui pengajaran tentang Logos. Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah setelah kebangkitan Yesus Kristus dan kenaikannya ke sorga, merupakan awal ia berada di sorga Pak? tentu saja, Ya. tentu saja. Ataukah ia sudah pernah berada di sorga sesuai dalam Yohanes 3 ayat 13? Terus Karena yang saya pahami Tuhan Yesus berada di sorga hanya setelah ia naik ke sorga. amin. Caranya, Pak. Coba Yohanes 3:13 bunyinya apa? Kita lihat. Ya, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Oh, Yohanes. Tidak ada. Terus Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. ini selalu dijelaskan bahwa apa yang dikatakan di Injil Yohanes harus dipahami secara filosofis. Kalau Yesus berkata tubuhku daging, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, itu tidak berarti secara literal hurufiah dagingnya dimakan. Yesus berkata, aku bukan berasal dari bumi, aku dari atas, seperti kamu juga dari atas. Dia tunjuk murid-muridnya. Bukan berarti murid-muridnya dari surga. Maksud pernyataan Tuhan Yesus adalah tidak seorang pun bisa mengerti kebenaran kecuali kebenaran logos yang dari Allah, yang diajarkan Yesus dan yang dikenakan dalam hidupnya. Itu maksudnya ya Bu. Tapi bagus Ibu bertanya ini. Ya, terus Berikutnya Pak, dari seorang pria berusia 41 tahun, wira swasta. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya dari penjelasan Bapak di ibadah suara kebenaran kemarin. Jika saya tidak salah, Bapak mengatakan bahwa Yesus bukanlah pribadi logos dan 100% manusia. Jika demikian, bagaimana dengan ayat yang mengatakan bahwa bayi yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus? Lukas pasal 1 ayat 35. Bagaimana seharusnya kita memahami ayat tersebut? Ya, terima kasih atas jawabannya Pak. Tuhan Yesus Ya. memberkati. Adam pun juga lahir oleh hembusan nafas Allah atau nismat kaim, jadi manusia juga. Yesus pun juga jadi manusia, ya, dengan dilahirkannya oleh Allah, ya, saudara-saudaraku. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini banyak pertanyaan yang sama. Ya. Jadi kalau begitu kita akan kelompokkan saja ya, supaya nanti tidak jenuh. Bapak Yehuda akan mengkelompokkan ayat demi ayat, ya sistematis. Ini nanti sama melulu. Ntar jawabannya juga sama lagi, ya. Saya kira di episode yang ke-7 nanti itu sudah melalui seleksi, betul ya? Disortir, bukan disortir, digabung. Ini kelompokan, nggak ada yang dibuang, ya. Oke, saya kira cukup itu. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan berkati.